Masya Allah. Baik, di informasi lainnya Ustaz, ada teman-teman kepolisian dan juga KPPAD Kalimantan Barat yang mengamankan 17 orang yang diduga terlibat dalam prostitusi daring atau online di kota Pontianak. Mirisnya, mereka ternyata masih merupakan anak-anak di bawah umur. Para remaja ini hanya bisa tertunduk malu saat anggota Satreskrim Pontianak Selatan beserta Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah atau KPPAD Kalimantan Barat menggerebek mereka di sebuah kamar hotel di Pontianak. 17 remaja terdiri dari 9 perempuan dan 8 laki-laki ini ditengarai terlibat prostitusi online. Ironisnya, mayoritas remaja ini ternyata masih di bawah umur. Modus layanan seksual yang dilakukan dengan menawarkan jasa kepada pria hidung belang menggunakan aplikasi online. Ada indikasi terjadinya prostitusi di penginapan tersebut, sehingga ketika kita sudah mendapatkan informasi, KPPAD bersama dengan Polsek Pontianak Selatan langsung mendatangi TKP, dan ketika kita cek ya memang betul terjadi. Para remaja ini selanjutnya diserahkan ke unit PPA Polresta Pontianak untuk proses lebih lanjut. Pihak KPPAD mengungkap ada sejumlah anak yang terlibat prostitusi sebanyak 4 kali. Bahkan pernah menjalani rehabilitasi di tempat perlindungan milik KPPAD, tapi masih saja mengulangi perbuatannya. Dede Iskandar melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, kalau unit pelindungan anak ini menganggap mereka bukan sebagai pelaku sebenarnya Ustaz ya, tapi juga sebagai korban karena masih di bawah umur, belum bisa dipertanggungjawabkan tindakannya. Semoga selain menangkap para pelaku, teman-teman kepolisian juga bisa membongkar jika memang ada pihak yang memanfaatkan para remaja ini. Ustaz sebagai orang tua, seperti apa nih mendidik anak agar tidak terjerumus dalam hal-hal semacam ini? Ya, Mas Jemi, Allah memang mengingatkan juga bahwa kasus prostitusi di zaman dahulu di masyarakat Arab awal itu juga melibatkan remaja karena mereka masih labil, ya, mudah tergiur. Bahkan diiming-imingi apapun, mereka terkadang mudah sekali tertarik. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, janganlah kalian menjadikan para remaja itu sebagai modus untuk tindakan buruk kalian, termasuk prostitusi ini. Sebagai orang tua, tentu ini adalah kewajiban bersama ya. Ada kewajiban orang tua, ada kewajiban guru, ada kewajiban masyarakat. Kalau kita melihat dari sisi orang tua, kita diingatkan bahwa orang tua tidak hanya kewajibannya memenuhi unsur jasadiyah, memenuhi kebutuhan fisik, tapi ada kebutuhan kejiwaan, ada kebutuhan mental, ada kebutuhan materi, dan lain sebagainya. Kalau seorang anak diingatkan bahwa kehidupan ini tidak melulu dunia, tidak melulu materi, bahkan ada kehidupan yang lebih mulia, yaitu yang bersifat non-materi, ketenangan, ya, kekhusyuan dalam beribadah, prestasi-prestasi yang terus diukur oleh anak-anak kita, maka mereka akan berpikir ketika ada dua pilihan, mereka akan memilih yang terbaik untuk kehidupannya. Demikian juga para psikolog banyak menyampaikan tentang edukasi terbaik untuk anak-anak remaja. Jadikan mereka itu adalah sahabat kita, sering berkomunikasi, sering dialog. Mas Jemi, biasanya anak-anak yang sukar dialog dengan orang tuanya, dia lebih percaya kepada orang lain. Maka bahasa dialog, bahasa komunikasi, bahasa pertemanan dibutuhkan oleh anak-anak di usia remaja. Kenapa? Karena memang mereka butuh partner, butuh teman, butuh sahabat untuk ya curhat dan lain sebagainya. Orang tua, betul, posisinya sebagai orang tua dalam konteks Al-Quran lah wajib untuk dibakti oleh anak. Tapi kita sebagai orang tua memahami psikologi anak remaja, kita tidak ada masalah untuk memposisikan sebagai teman, sebagai sahabat. Kita terbuka untuk dialog dan diskusi. Dan terakhir tentu ini para remaja ya yang notabene masih panjang ya peluang keberhasilannya di masa yang akan datang. Maka yang terpenting bagaimana anak diingatkan dengan ibadah-ibadah, dibawa kepada arah-arah pergaulan yang positif, didekatkan dengan teman-temannya yang ahli ibadah, teman-temannya yang ahli ilmu. Karena pertemanan di usia remaja amat sangat mempengaruhi. Sebagaimana sabda Rasul juga, masalul jalisis soleh. Kalau temannya baik, insya Allah ia akan menjadi baik. Kalau temannya tidak baik, na'udzubillah,
seseorang mudah terbawa yang tidak baik. Demikian mudah-mudahan remaja-remaja kita, anak-anak kita semuanya terhindar dari perilaku yang negatif, bahkan yang merugikan dirinya dan masa depannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang kalau sisi edukasi ini ya moral begitu Ustaz ya, akhlaknya. Nah, terkait edukasi ini kira-kira dalam pandangan Islam pentingkah dalam setbar misalnya sex education Ustaz? Ya, edukasi ini kan luas. Kalau kita bahas di dunia fikih, dalam ilmu fikih itu ada tentang ya bab yang membicarakan tentang bagaimana hubungan antara suami dan istri. Tentu ini kan konteksnya adalah dalam tanda kutip sex education. Tapi di bawahnya bukan dibawa ke otak kanan, tapi otak kiri. Kenapa? Karena sisi yang dibawa adalah sisi yang bersifat logis, bukan hayalan. Ya, ketika dibawa kepada hayalan, tentu dia membawanya atau konotasinya negatif. Tapi dibawa kepada hal-hal yang sifatnya fitrah. Ini adalah fitrah Allah. Ini adalah ketetapan Allah bahwa seorang laki-laki suka kepada seorang perempuan. Ini adalah ketetapan Allah bahwa nanti perempuan itu akan hamil, akan melahirkan, akan menjadi ibu. Edukasi-edukasi seperti itu justru akan menanamkan tanggung jawab. Jadi yang ditanamkannya adalah tanggung jawab terhadap siapapun nanti yang akan menjadi calon dari istrinya atau suaminya, insya Allah. Ya, sehingga pemahamannya menjadi lebih lengkap begitu ya.